Halo teman-teman bisnis Advisormu, balik lagi di channel ini. Kali ini kita akan bahas topik yang super penting buat para pelaku usaha di Indonesia. Banjir impor di tengah perang tarif dunia. Dan gimana cara kita sebagai pebisnis bisa siap-siap menghadapi situasi ini. Apa yang sedang terjadi? Nah, saat banyak negara lain menutup diri dengan menaikkan tarif impor, Indonesia justru lagi kebanjiran barang impor, terutama dari negara-negara besar seperti Cina. Perang tarif antara Amerika Serikat dan Cina bikin banyak produk yang tadinya masuk ke Amerika Serikat sekarang dialihkan ke negara-negara lain, termasuk Indonesia yang pasarnya besar tapi perlindungan pasarnya masih lemah. Amerika Serikat lewat kebijakan Presiden Donald Trump menerapkan tarif impor tambahan atau tarif resiprokal yang tinggi ke banyak negara termasuk Indonesia yang dikenai tarif sekitar 32%. Akibat tarif ini, ekspor Indonesia ke AS tertekan. Sementara barang-barang di negara lain, terutama Cina, mulai mencari pasar baru dan banyak yang akhirnya membanjiri Indonesia dengan harga yang sangat-sangat murah. Produk yang paling terasa dampaknya antara lain adalah tekstil dan pakaian, baja, elektronik, furnitur, sampai barang-barang konsumsi sehari-hari yang produksi massal di Cina. Data menunjukkan impor dari Cina ke Indonesia melonjak. Misalnya, pada April 2025, nilainya tembus lebih dari 7 miliar dolar Amerika Serikat dan naik lebih dari 12% hanya dalam sebulan. Sementara ekspor di Indonesia justru turun. KPPU dan para ekonom mengingatkan bahwa banjir produk impor murah ini bisa memukul UMKM dan industri lokal karena mereka harus bersaing dengan barang yang dijual sangat murah, bahkan kadang di bawah biaya produksi atau predator pricing. Kalau kondisi ini dibiarkan, resiko yang muncul adalah pabrik-pabrik lokal mengurangi produksi, melakukan PHK, bahkan tutup, yang akhirnya memperburuk lapangan kerja dan daya beli masyarakat. Apa yang bakal dilakukan pemerintah? Pemerintah sebenarnya punya beberapa alat, seperti bea masuk tindakan pengamanan, BMTP, dan bea masuk anti-dumping untuk menahan banjir impor yang merugikan industri dalam negeri. Namun berbagai laporan menilai perlindungan pasar domestik Indonesia masih lemah, pengawasan impor belum ketat, dan kebijakan kadang terlambat dibanding pergerakan importir yang sudah lebih dulu membanjiri pasar. Pelajaran untuk teman-teman bisnis, pertama, jangan hanya bersaing di harga, karena akan sangat berat melawan produk impor yang massal dan murah. Pebisnis lokal perlu fokus ke kualitas, layanan, kecepatan, dan kedekatan dengan pelanggan. Kedua, penting untuk memperkuat branding dan cerita produk lokal, karena konsumen akan lebih rela bayar sedikit lebih mahal kalau merasa punya hubungan emosional dan percaya kualitas produk teman-teman pebisnis. Nah, teman-teman pebisnis bisa mulai memetakan mana produk yang head to head dengan barang impor. Lalu cari cara untuk naik kelas, misalnya bundling produk, layanan after sales, atau masuk ke segmen yang lebih spesifik dan tidak dilayani produk massal. Kolaborasi juga penting, misalnya membentuk komunitas atau koperasi pemasaran supaya biaya promosi dan distribusi bisa ditekan, sekaligus punya daya tawar yang lebih kuat terhadap pemasok dan platform penjualan. Jadi di tengah perang tarif dan banjir impor ini, kuncinya bukan panik, tapi paham arah permainan dan segera memperkuat daya saing bisnis, karena hanya usaha yang adaptif lah yang akan bertahan dan juga tumbuh. Kalau kamu merasa pembahasan seperti ini membuka mata dan bantu kamu mikir lebih strategis soal bisnis, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ke channel Advisormu supaya setiap insight baru langsung mampir ke beranda kamu. Klik like kalau kamu dukung produk lokal naik kelas dan ingin lebih banyak konten tentang strategi bisnis, ekonomi, dan kebijakan yang dijelasin dengan bahasa yang sederhana. Follow semua media sosial Advisormu karena di sana akan ada konten pendek, tips praktis, dan diskusi seru yang bisa bantu kamu jadi pebisnis yang lebih tangguh di tengah persaingan global. Sampai jumpa di video berikutnya.